Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa man ajaza anil ijtihadi wa ta'allama adillata wa ta'allumil adillati ka'ama li adami ru'yatihi laha wa basirin lahu ahliyatu ma'rifatiha qallada siqatan arifan biha walau kana abdan aw imra'atan. Siapa saja yang tidak mampu dari ijtihad, berusaha mencari arah kiblat, dan tidak mampu mempelajari tanda-tanda arah kiblat, seperti orang buta, karena tidak melihatnya si buta baginya tanda-tanda ijtihad, dan seperti basir, orang melihat. Kita tahu apa? Basirin laisa lahu, ada laisa. Insan ada laisa, ditambah laisa. Wa basirin laisa lahu ahliyatu ma'rifatiha. Orang melihat yang tidak ada baginya keahlian mengenalnya tanda. Itu taklid ia orang yang tidak mampu akan orang yang terpercaya yang mengenal dengannya tanda-tanda kiblat. Walaupun ada ia orang yang terpercaya tersebut budak sahaya atau wanita, bi khilafil fasiki wal mumayyiz, dengan sebalik, artinya tidak boleh taklid kepada orang fasik dan anak yang mumayyiz, yang belum balik. Wala yaqdi ma yusallihi bitaklid, dan dia tidak perlu mengqadha sesuatu yang ia kerjakan solat akannya, dan tidak perlu mengqadha solat-solat yang ia kerjakan akannya dengan cara taklid. Wa yu'idu fihi as-su'ala li kulli salatin tahdur, dan bertanya ia orang tersebut fihi, dan mengulangi ia orang tersebut fihi, padanya taklid, akan bertanya bagi setiap waktu solat yang datang berdasarkan khilaf yang telah terdahulu dalam bab tajdid ijtihad, sebagaimana menyebutkan ia imam akannya pendapat dalam kitab Kifayah. Kita rujuk kembali kepada pembahasan sebelumnya. Orang yang mampu ijtihad, ketika dia sudah ijtihad arah kiblat waktu zuhur, lalu tiba waktu asar, apakah dia wajib ijtihad kembali? Apabila dia berada di tempat yang sama,
maka ada dua pendapat. Satu, wajib ijtihad lagi. Dua, tidak wajib. Kemudian apabila dia berpindah tempat, maka ada ulama mengatakan harus ijtihad, nggak ada khilaf di sana. Pendapat itu tetap saja ada khilaf, seperti yang dikatakan oleh Imam Rafi'i, tidak bisa disamakan antara bab mencari air dengan bab ijtihad kiblat. Karena ijtihad kiblat itu lewat tanda langit, yang dia tidak akan berbeda kalau hanya di jarak-jarak dekat. Nah, sekarang orang yang tidak mampu berijtihad, dia akan bertanya, dia akan taklid. Ketika waktu zuhur masuk, dia bertanya arah kiblat. Ketika waktu asar masuk dan dia masih di tempat yang sama, dia akan bertanya kembali menurut satu pendapat, tidak perlu bertanya menurut pendapat yang tidak perlu ijtihad. Kalau dia dah pindah ke tempat yang lain, dia wajib bertanya kembali, kecuali menurut Imam Rafi'i tidak perlu. Yang jelas khilafiyah yang berlaku dalam tajdid ijtihad itu berlaku di sini bagi orang yang tidak mampu dalam bab bertanya kepada orang, baik orangnya orang pertama atau orang kedua. Wa in qadara as-shakhsu ala ta'allumiha fal asahu wujubut ta'allumi alaihi fayahrumut taqlid. Jika mampu oleh seseorang atas mempelajarinya tanda-tanda kiblat, maka menurut pendapat yang kuat wajib belajar di atasnya seseorang, maka haram taklid. Maka haram taklid kalau mampu belajar. Fa in daqal waqtu anit ta'allum, maka jika sempit waktu, artinya tidak cukup waktu dari belajar, kalaulah dia belajar waktu akan habis, shalla kaifa kana wa ada wujuban, salat ia seseorang bagaimana ada ia, yaitu dengan bertanya, dan dia wajib mengulangi salatnya kembali setelah dia belajar tanda-tanda kiblat. Nah, kalau kita ikut pendapat pertama ini harus belajar falak. Nah, sampai tahu arah kiblat sudah cukup. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yajibut ta'allumu alaihi bi khususih. Tidak wajib belajar atasnya seseorang dengan khususnya seseorang. Artinya tidak wajib belajar secara fardu ain. Khususi artinya fardu ain. Tidak wajib belajar atas seorang dengan khususnya seseorang. Bal huwa fardu kifayatin, akan tetapi dianya belajar tanda kiblat hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka boleh baginya seseorang taklid. Wala yaqdi ma yusallihi bih, dan tidak wajib mengqadha ia seseorang akan solat yang ia kerjakan akannya dengan taklid. Ini pendapat menyebutkan akannya oleh Imam Rafi'i. Tapi realitanya hari ini kita nggak ada satupun yang tahu tanda kiblat. Berarti harus dikirim beberapa orang untuk belajar tanda kiblat. Tapi ketika disatanya di Aceh itu nggak bisa memastikan sanadnya tersambung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kalau untuk belajar di Betawi atau Kalimantan, ini ada dua di sana sanad falak dari Syekh Yasin. Kalimantan satu, kemudian di Betawi nggak salah, Jakarta.
Wa qala fi Raudhati, berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, al-mukhtaru ma qalahu ghairuh, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan akannya pendapat oleh selainnya Imam Rafi'i. Apa pendapat selain Imam Rafi'i? Annahu, sesungguhnya seseorang, in arada safaran, jika dia ingin melakukan safar, fa fardu ain. Fardu ain itu khobar dari mubtada yang ditakdirkan. Fa huwa fardu ain, maka dianya belajar tanda kiblat hukumnya fardu ain. Wa illa, jika dia tidak mau safar, tinggal di kampung halaman, ada di sana ahlinya, maka hukumnya fardu kifayah. Wa sahhahahu, dan menganggap sahih ia Imam Nawawi akannya pendapat orang lain tersebut, artinya selain Imam Rafi'i, di dalam kitab Syarah Muhadzab dan kitab selainnya. Titik. Wa man shalla bil ijtihadi fatayaqanal khata'a fil jihati fil waqti aw ba'dahu qada fil azhar. Siapa saja yang salat berdasarkan ijtihad, siapa saja yang salat berdasarkan ijtihad, ijtihad dimasukkan di sini arah kiblat, lalu meyakini ia seseorang akan salah, fatayaqanal khata'a, lalu yakin ia seseorang akan salah, fil jihati, di dalam arah kiblat. Selesai solat dia yakin bahasanya dia salah arah solatnya. Keyakinan itu datang fil waqti, di dalam waktu solat tersebut, artinya waktu solat belum habis, au ba'dahu, atau setelah waktu solat. Qadha, niscaya mengqadha ia seseorang menurut pendapat azhar, mengqadha ia seseorang menurut pendapat azhar. Nah, qadha di sini hanya sekedar bahasa, karena kalau dikerjakan seketika waktu sholat masih ada, tidak layak dikatakan qadha, tapi a'ada. Nah, tapi kalau waktu sholat sudah habis, tidak cocok dikatakan a'ada, cocoknya qadha. Nah, kalau mau lebih lengkap, qadha atau a'ada, mengqadha ia seseorang atau mengulangi ia seorang akan salat berupa azhar. Tapi karena konsep Imam Nawawi dalam kitab Minha adalah ringkas, ya sudahlah, Arab maklum dengan bahasa yang digunakan. Qadha, mengulangi ia seorang pada beberapa azhar. Wa tsani, la yajibul qada'u li uzrihi fil ijtihad, tidak wajib mengqadha salat karena uzurnya seseorang dengan ijtihad. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. La ibrata bizanni al-bayyin khata'u falau tayaqqanahu fiha. Kenapa bertolak belakang yang syarah? Maka jikalau meyakini ia seseorang akannya salah arah, fiha, di dalamnya solat, maka jikalau meyakini ia seorang akannya salah arah dalam solat, artinya sedang solat, wajib istinafuha, wajib mengulang dari awalnya solat, binaan alal qadha. Ini kalau kita dasarkan kepada pendapat wajib qadha. Wa yanharifu, dan berpaling ia seseorang, ala muqabalihi. Apa kitabnya? Muqaba, datang.
Ha atau ta? Ha. Wa yanharifu ala muqabilihi, dan berpaling ia seseorang atas menghadapnya kiblat ke arah yang benar, ke arah yang benar, dan menyempurnakan ia seorang akannya solat. Ini kalau berdasarkan tidak wajib qadha, kalau ketahuan salah selesai solat. Seseorang yang solat berdasarkan arah kiblat ijtihad, lalu yakin salah arah, di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama, qadha solatnya. Kalau kita ambil pendapat qadha dan kejadiannya yakin itu sedang solat, bukan sesi solat, sedang solat, maka solat yang sedang itu batalkan, kemudian mulai dari awal takbiratul ihram menghadap kiblat yang diyakini. Tapi kalau kita ikut pendapat yang kedua, tidak wajib qadha. Nah, ketika kesalahan arah kiblat terbukti selesai solat, tidak wajib mengqadha solat tersebut, tidak wajib mengulangi solat tersebut. Kalau keyakinan itu diyakini sedang solat, maka dia nggak perlu mulai dari awal, cukup memutar badan ke arah yang diyakini. Cukup memutar badan ke arah yang diyakini, nggak wajib ulang dari awal. Jadi kasus pertama itu erat hubungannya dengan kasus kedua. Kita memilih pendapat pertama, pendapat yang mana akan menentukan di kasus kedua. Wa in taghayyara ijtihaduh. Nah, ini mirip kasusnya, tapi mirip tapi beda. Kalau di atas kasus yakin, kalau di bawah kasus berubah ijtihad. Wa in taghayyara ijtihaduhu, dan jika berubah ijtihadnya seseorang, dan jika berubah ijtihadnya seseorang, fa dhahara lahu shawabu, lalu terbukti baginya, terlintas di benaknya oleh yang benar, fi jihatin pada satu arah, ghaira jihatil awal, yang bukan arah pertama, amila bisani, nescaya dia akan mempraktekkan, akan mengamalkan dengan arah kedua atau dengan ijtihad kedua, dan tidak wajib qadha lima fa'alahu bil awal, bagi solat yang telah dia kerjakan akannya dengan ijtihad pertama, dengan alasan li'annal ijtihada la yanqudu bil ijtihad, karena ada kaidah yang berbunyi ijtihad tidak batal dengan ijtihad. Sawa'un taghayyara ba'da shalah am fiha, baik berubah ia ijtihad setelah solat atau sedang solat. Nah, dia menghadap pada satu arah berdasarkan ijtihad, naik ke rakaat kedua, rasa-rasanya ini salah ijtihad saya, putar dia. Apa bedanya sama di atas? Hah? Di atas yakin, di bawah ijtihad dengan ijtihad, kalau di atas dengan yakin. Misalnya yang yakin seperti dia sholat di atas sejadah yang terbalik, masuk ke masjid, kemudian lihat sejadah, kebalik sejadahnya, dia sholat. Saya sholat, zikir-zikir, lihat orang semuanya ada ke sana, dia aja ada ke belakang. Itu mana yakin, wajib diulang. Nah, ini kasusnya beda. Begitu juga sholat di rumah kawan, dia menghadap satu arah, kata kawan tuh kamu salah itu, dan dia yakin informasi kawannya tersebut, karena dia yang punya rumah, maka sholat batal. Nggak boleh langsung mutar arah, tidak, batal.
kalau kita ikut pendapat pertama. Tapi kalau kita ikut pendapat kedua, boleh mutar arah. Nah, kasus di sini dia menghadap pada satu arah, naik ke rakaat kedua, ijtihad dia berbeda, kayaknya bukan di sini, putar kanan dikit, dia salat ke kanan. Nah, itu hukumnya boleh. Tidak ada pendapat mengatakan ulang dari awal. Kalau salat zuhur dia menghadap pada satu arah, asar berbeda ijtihadnya, salat zuhur itu nggak perlu diulang. Asar, zuhur menghadap ke sana, asar ke sini, maghrib ke situ, isya ke situ, itu tetap nggak ada masalah. Karena al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Karena dari 4 arah yang dia hadapi tersebut, tidak ada yang berpotensi lebih unggul dari yang lain. Karena semuanya hasil ijtihad. Beda dengan hasil yakin. Karena yakin itu akan mengalahkan ijtihad. Hatta law salatan arba'a raka'atin li arba'i jihatin. Kendati pun jikalau solat ia seseorang akan satu solat 4 rakaat kepada 4 arah dengan ijtihad, arba'a marrat, ijtihad 4 kali. Kendati pun jikalau solat ia seseorang akan satu solat arba'a rakaatin, sebanyak 4 rakaat, li arba'i jihatin, ke 4 arah dengan ijtihad, arba'a marrat, ijtihad 4 kali, wala qada alaha, maka tidak ada qada baginya salat, karena alasan telah disebutkan tadi. Wa yandariju fi ibaratil musannaf al-khatab fi tayammun at-tayassur, dan masuk ke dalam ungkapan musannaf oleh salah dalam tayamun, berat ke kanan, atau tayassur, berat ke kiri. Nah, itu masuk kategori salah, masuk dalam ungkapan musannaf yang menggunakan bahasa khata dalam tayamun atau tayassur. Miring dia ke kanan sedikit atau miring dia ke kanan ke kiri sedikit. Kalau kemiringan tersebut yakin salah, ulang solatnya. Kata kawan, antum salah arah kiblat. Berapa kesalahan saya? Dikit aja. Agak ke kanan kamu salatnya dikit, harusnya agak kiri dikit. Dikit nggak apa-apa lah. Enggak, dikit itu juga masuk kategori khata, masuk dalam bahasa salah. Jadi dikatakan salah itu hanya 180 derajat. Nah, tayamun wa tayassur masuk kategori salah. Kalau itu dalam bab yakin, kita wajib ulang. Kalau itu dalam bab ijtihad, kita wajib amalkan ijtihad kedua. Fa in tayaqqanahu ba'da shalah a'adaha, maka jika meyakini ia seseorang akannya tayamun atau tayassur selesai salat, dia yakin harusnya kanan dikit, dia yakin agak kiri sedikit, setelah salat niscaya dia mengulang akannya salat. Au fiha, atau dia yakin tayamun tayassur di dalam salat, istanafaha, dia mengawali, mengulang dari awal akannya salat menurut pendapat Azhar pada keduanya. Wa in zannahu, dan jika dia menduga, mengira akannya tayamun tayassur dengan ijtihad setelah salat, lam yu'athir, ini saya tidak pengaruh. Au fiha, atau dia mengira tayamun tayassur sedang salat, inharafa, dia akan berpaling ke arah yang diyakini. Wa atammaha, dia wajib menyempurnakan akannya salat. Jadi musannaf pensyarah berusaha memberitahukan atau menjelaskan kepada kita, khata itu khata banyak, khata dikit, atau khotoan itu hukumnya sama. Apakah zon mukallaf atau dan nafsul amri tidak diiktibarkan dalam hal ini? Diiktibarkan.
beda kejadiannya kalau jika sawan tagayyur ba'da shalah amfiha. Kalau dia terbukti kan ada dua hal dalam kesalahan ibadah, nafsul amri dan rizal mukallaf. Iya. Ini kan tidak terbukti yang di atas itu. Di anna ijtihad la yang kudu ijtihad sawa'un taghayyur ba'da shalah am fiha, ataupun setelahnya salat. Tidak ada qada. Maksudnya kan ketika dia sudah selesai sholat, apalagi masalahnya yakin atau ijtihad, yang jelas dia tidak ada nafsul amri dalam hal itu, tidak terbukti nafsul amri. Maka kan kalau walaupun seperti itu kita zon, walaupun misalkan dalam contoh air wudu, kita pakai air wudu, kemudian kita menzon kalau air ini suci. Padahal setelah kita sholat kita tanya nafsul amrinya ternyata tidak suci, maka karena kekurangan salah satu daripada zon mukallaf dan nafsul amri membuat ibadah itu tidak sah, apalagi sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga hal yang sama. Cuman nafsul amri itu tidak pernah terbukti. Bagaimana membuktikan nafsul amri? Dia nggak terbukti. Dia sholat zuhur madhab ke depan, semua ada ke depan. Dia sholat zuhur ke arah sana, asar ke arah sini. Nah, zonnya masih ada, zon mukallaf diperhitungkan sana. Nafsul amri dalam hal ini, dalam ibadah harus diperhitungkan, tapi nggak mungkin untuk mendapatkan zon amri. Bagaimana dengan maknanya? Zahara lahu as-sawabu fi jihatin ghairi jihatil awal. Nah, terbukti baginya seseorang benar pada satu arah, dari selain arah yang pertama. Bagaimana dia mengatakan terbukti benar itu? Kalau kita katakan semua dengan zahar. Yang mana? Wa in taghayyara ijtihaduhu fa zahara lahu as-sawabu fi jihatin. Zahara lahu ay fi zannihi. Bukan zahara yakin. Zahara yakin lihat di atas. Kalau mau melihat contoh nafsul amri, lihat kasus di atas. Orang yang sholat dengan ijtihad lalu yakin salah, maka wajib ulang. Di sini baru ada zon amri. Ada apa? Nafsul amri. Zanul mukallafnya sudah, dia sudah zon menghadap ke arah kiblat, tapi nafsul amrinya terbukti salah, wajib ulang. Yang di bawah itu untuk membuktikan nafsul amri itu nggak pernah ada. Nah, nggak bisa dibuktikan. Nah, kasus ini bisa kita pahami kalau dia sholat ke arah kiblat, kemudian arah tersebut tidak dizon arah kiblat, dia tidak pernah usaha. Seperti kasus tadi, ketika seseorang mau sholat, dia wajib berijtihad untuk menentukan arah. Kalau dia tidak melakukan ijtihad, berarti dia tidak mendapatkan zon mukallafnya, nggak ada, maka batal dia di sana. Tapi karena ini masalah kiblat, nafsul amri itu kan perkara yang pasti. Jadi untuk arah kiblat, untuk nafsul amri tidak semua kasus ada. Termasuk air kemarin. Nah, ketika dia memakai dua air dan sudah dikatakan satu bernajis, satu suci, kemudian dia berijtihad, dia pakai satu air, selama nggak terbukti wajib ulang sholat? Tidak wajib. Apa yang ada di sana? Zanul mukallaf. Zan nafsul amrinya mana? Nggak mungkin untuk didapatkan. Jadi kaidah umum memang iya. Dalam kaidah umum, ibadah itu berdasarkan zanul mukallaf dan nafsul amri. Sementara dalam muamalah hanya nafsul amri saja. Tapi dalam beberapa kasus nafsul amri ini nggak pernah terbukti. Nah, kalau nggak pernah terbukti, kaidah tadi yang menyelesaikan, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Kalau terbukti, kaidah lain membuktikan la ibrata
bizanni al-bayyin khata'uhu. Tidak diperhitungkan zon yang sudah terbukti salah. Berarti nafsul amrinya jelas. Seseorang menjual tanah. Nah, ini tahu dia tanah ayahnya. Dia dalam dugaan dia telah menjual harta bapak. Ternyata 2 hari sebelum dia jual, dia telah mendapatkan tanah tersebut karena dihibahkan oleh bapaknya atau karena orang tuanya meninggal, dan itu dia menjadi pewaris tunggal, maka jual belinya sah. Kenapa? Nafsul amri milik dia walaupun zonnya berbeda. Dalam ibadah enggak. Saya menganggap waktu zuhur dah masuk sekarang, maaf, jam 12. Saya kira waktu zuhur dah masuk, saya solat. Terbukti belum? Ayo ulang. Enggak terbukti. Bagaimana mau nafsul amri dalam setiap keadaan? Ya. Misalnya kita sholat di tempat ternyata orang itu dia baru tinggal di sana, Ya. ijtihad, dan atau kita cek lagi ijtihad mungkin pakai aplikasi ya. Beda dengan yang orang setempat aja. Kita ada keraguan terhadapnya kita dengan orang itu. Gimana Solusinya keraguan dari kita ijtihad kita, dia nih ijtihad dia. Nah, ijtihad itu tidak bisa dipaksakan. Karena ijtihad itu hasil hasil zon yang muncul daripada usaha. Artinya berat dugaan. Nah, kalau hasil ijtihad kita dengan kawan berbeda, kita harus sholat masing-masing dan tidak boleh ikut orang lain itu. Nah, kenapa tidak boleh ikut? Karena kita mampu berijtihad. Nah, kalau nggak mampu berijtihad, ikut yang tadi. Khilafiyah di sana, wajib belajar. Ada mengatakan ikut aja dulu sesuai dengan khilafiyah yang disebutkan. Kalau hari ini mungkin kita mudah untuk berijtihad karena ada aplikasi. Tapi kalau untuk kakek-kakek usia 90 tahun hari ini, nah kasihlah aplikasi itu, nggak tahu juga dia, maka dia ikut saja, saya ikut saja. Babu sifatis sholat, bab sifat sholat. Maksud sifat sholat adalah kaifiyatiha, kaifiyat sholat. Wahiyat tastamilu, dianya kaifiyat sholat itu mencakup di atas furudun, fardu-fardu salat yang disebut dengan rukun, wa ala sunanin, dan mencakup beberapa sunnah ta'ti ma'aha, yang datang ia sunnah bersamanya rukun. Arkanuha salasata asyar, rukun salat ada 13. Wa fi raudati, dan kita raudat sab'ata asyar, 17. Kenapa beda 13 sama 17? Adda minha, menghitung ia Imam Nawawi dalam kitab Raudah, minha, darinya rukun, bagi tumaknina, pada tempat-tempatnya tumaknina yang 4, fi mahaliha arba'ah, pada tempat-tempatnya tumaknina yang 4, dari ruku dan setelahnya ruku, arkanan, akan beberapa rukun. Wa ja'alaha, dan menjadikan ia Imam Nawawi akannya tumaknina huna di sini kal juz'i min dzalik, seperti bahagian dari demikian rukun. Imam Nawawi dalam kitab Minhaj mengatakan rukun salat 13 itu dengan tidak menghitung tumaknina. Tumaknina tempatnya ada 4: ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud kedua?
Kok 5 ketemunya? Oke, berarti sujud itu satu saja ya enggak? Jadi di dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi tidak menghitung tumak nina rukun. Tapi tumak nina adalah bagian dari ruku. Nanti akan ada pembahasan rukun solat, ruku beserta tumak nina, iktidal beserta tumak nina, sujud beserta tumak nina, duduk antara dua sujud berserta tumak nina. Jadi tumak nina enggak dihitung. Jadilah dia 13. Nah, kalau dalam kitab Raudhah, beliau hitung tumak nina itu tersendiri. Rukun salat, ruku. Berikutnya tumak nina di ruku. Rukun salat berikutnya iktidal. Nomor berikutnya tumak nina di iktidal. Rukun salat berikutnya sujud pertama dan tumak nina di sujud pertama. Jadi tumak nina itu ditambahkan, jadilah dia 17. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan rukun salat 18 itu menambah niat khurud minas salat ketika salam. Assalamualaikum warahmatullah, kita niatkan di hati saya keluar dari salat, maka rukun jadi 18. Nah, kalau kita tambahkan 13 rukun tersebut, kalau kita tambahkan niat khurud di rukun 13, maka dia jadi 14. Jadi rukun solat itu ada mengatakan 13, 14, 17, 18. Dan dikerjakan perbuatannya sama, enggak ada beda. Wa huwa ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Itu disebut beda bahasa, bukan beda makna. Itu memang ikhtilaf lafaz, bukan ikhtilaf makna. Enggak ada masalah. Mana rukun yang 13? Pertama niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu, qasad, keinginan. Fa in shalla fardan, maka jika salat ia seseorang akan salat fardu. Shalla menggunakan fi'il madhi, seolah-olah telah terjadi. Maka disarah oleh Imam Jalaluddin, aroda ayusalliya, menginginkan ia seseorang bahwa solat ia ma huwa fardun, akan solat yang dia fardu. Panjangnya di sarahnya. Fa in shalla fardan, maka jika solat ia seakan fardu, maksudnya aroda ayusalliya, bahwa ingin ia seseorang bahwa dia mengerjakan solat fardu, wajaba qasdu fi'li, nisya wajiblah qasad melakukannya salat. Wajiblah qasad melakukannya salat. Bagaimana cara qasad melakukan salat? Bi ay yaqsida fi'las salat, dengan bahwa bermaksud ia seseorang akan mengerjakan salat. Kalau lafaznya usolli, wahia huna ma adaniyah, dan dianya qasad di sini bukan niat. Dan dianya qasad di sini ma ada niat, bukan niat. Artinya sesuatu selain niat. Li'annaha la tanwi, karena sesungguhnya niat tidak diniatkan. Ada beda pada bahasa? Sama? Karena sesungguhnya niat tidak diniatkan. Walidzalik, dan karena itu dikatakan innaha syartun, sesungguhnya niat syarat. Sesungguhnya niat itu syarat. Beda sama sama wudu. Wudu rukunnya niat. Memang niat, nawaitul wudu'ah, aku niat wudu, ngangkat hadas. Tapi kalau salat, apa bunyi lafaz niat salat? Hah? Usolli, bukan nawaitus salata. Naam, nawaitul ghusla, nawaitut tayammuma, nawaitul wudu'a,
nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitu shauma ghadin. Coba salat. Usolli. Nah, maka niat di sini itu qasad. Usolli, aku mau salat. Jadi sesungguhnya niat di sini wahiyah huna ma'adan niat. Dianya niat di sini memang bukan niat. Karena niat itu nggak perlu diniatkan. Oleh karena itu dikatakan niat dalam salat itu bukan rukun tapi syarat. Itu juga khilaf lafzi. Wa ta'yinuhu, atau kepada qasdu fi'li, dan wajib menentukannya qasad. Ta'yinu itu baca dengan rafa, bi rafi, ta'yinuhu. Dari zuhur atau selain zuhur, dari zuhur dan selain zuhur. Aku salat zuhur. Nah, aku salat zuhur. Wal asahu wujubu niyatil fardiyah. Menurut pendapat asah wajib meniatkan fardu. Nah, sudah 3. Aku salat fardu zuhur. Nah, aku salat namanya qasad. Zuhur namanya ta'yin. Fardiyah namanya ta'arrud. Nah, ta'arrudil fardiyah, menyindir fardu. Maka kata orang, maka bahasa yang sering antum dengarkan, niat salat itu ada 3, qasad, ta'arrud, ta'yin. Nah, qasad aku salat, ta'arrud menyebut fardu, kemudian ta'yin menentukan salatnya. Aku salat fardu zuhur. Ma'ama dzukir beserta sesuatu yang telah disebutkan tadi, yaitu ta'yin dan qasad. As-sadiq bis salatil mu'adah, as-sadiqi bis salatil mu'adah, terbenar dengan salat yang diulang. Li ta'yinin li tata'ayyana biniyatil fardiyah li salatil asliyah. Pendapat yang asal wajib meniatkan fardiyah bersama madzukir yang telah disebutkan tadi, yaitu qasad dan ta'yin. As-sadiq yang terbenar, ia yang disebutkan dengan solat yang diulang. Artinya kita selesai solat zuhur, kemudian teman minta tolong nemanin jamaah, lalu kita ulang solat zuhur lagi, kan mu'adah, itu namanya solat mu'adah. Nah, kalau hanya yang tadi saja, aku solat zuhur, itu bisa terbenar dengan solat mu'adah. Supaya berbeda solat tunai dengan solat mu'adah, maka perlulah disebutkan fardiyah, lita ta'ayyana biniyatil fardiyah, supaya tertayin ia solat dengan niat fardiyah untuk solat yang asli. Karena kalau kita katakan aku solat zuhur, ini belum ta'yin lagi, sementara niat itu adalah untuk tamyiz, untuk membedakan apa bedanya solat fardu, solat zuhur yang fardu dengan solat zuhur yang mu'adah. Nah, supaya beda, ini adalah fardu asli, kita katakan aku solat fardu zuhur. Nanti saya solat zuhur, kawan minta kawanin solat zuhur, kita nggak perlu sebut fardu zuhur lagi, aku solat zuhur. Tapi kalau semuanya tidak diperlukan sebab fardu, tidak berbedalah antara fardi asli dengan zuhur mu'adah. Itu alasan pendapat yang kuat. Wa tsani yaqulu huwa munsarif ilaiha biduni hadzin niyah.
Pendapat kedua mengatakan dianya solat itu munsharif. Munsharif itu terpaling sendiri. Terpindah sendiri kepadanya fardu tanpa perlu ini niat. Fala yajibu, maka tidak wajib ia niat. Dengan sebalik mu'adah, dengan sebalik salat yang diulang. Fala yansrifu ilaiha ila biqasdil i'adah, maka tidak terpaling ia salat, maka tidak terpaling ia salat kepadanya i'adah kecuali ada tujuan i'adah. Karena i'adah salat itu datangnya belakangan. Sementara salat fardu zuhur itu aslinya, hukum asalnya begitu. Ketika kita katakan aku salat zuhur, maka langsung ke fardu asli. Nah, untuk i'adah mesti harus niat aku salat fardu zuhur, aku salat zuhur i'adah. Nah, karena dia bukan hukum asli. Artinya sesuatu yang kita ulang belakangan, bukan hukum lazim untuk semua orang. Kalau salat zuhur yang 5 waktu sehari semalam, itu secara hukum meratanya mau salat wajib. Ketika orang niatkan aku salat zuhur, ya pastilah salat yang tiap hari itu. Karena itu yang biasanya. Dan i'adah salat tidak berlaku untuk semua orang dan tidak berlaku dalam setiap waktu bagi individu. Mungkin kita ngulang salat itu sekali-sekali. Nah, karena itu sekali-sekali perlu kita niatkan i'adah. Ini pendapat yang kedua. Fala yansarifu ilaiha illa biqasdil i'adah. Titik. Dunal idafati ilallahi ta'ala, tidak wajib menyandarkan kepada Allah. Tidak perlu mengatakan lillahi ta'ala. Ini tidak rukun. Fala tajibu, maka tidak wajib ia menyandarkan kepada Allah. Li'annal ibadata la takunu illa lahu, karena sesungguhnya hukum asal ibadah tersebut tidak ada ia kecuali karena Allah. Wakilah pendapat kedua mengatakan tajibu, wajib ia mengidhafahkan kepada Allah. Untuk apa wajib? Li tahaqqaqa ma'na al-ikhlas, supaya bisa dipastikan makna dari ikhlas. Nah, khurujul minal khilaf mustahab, maka kita niatkan salat aku salat fardu zuhur karena Allah. Nah, karena Allah. Wal asahu, pendapat yang kuat, annahu yasihul ada'u bi niyatil qada, sah niat tunai dengan niat qada. Maaf, sah salat tunai dengan niat qada. Pendapat yang kuat sesungguhnya sah solat tunai dengan niat qada dan sebaliknya. Solat qada dengan niat tunai, dia adalah pendapat kebanyakan ulama al-qailin yang mengatakan bi annahu, dengan sesungguhnya la yustaratu fil adai niyatul adai wala fil qada'i niyatul qada'. Tidak disyaratkan dalam salat tunai niat tunai, dalam salat qada akan niat qada. Titik. Artinya kaul as-sah ini kalau secara zahir pendapat ini, orang salat zuhur dan salatnya tunai lalu diniatkan qada, aku salat fardu zuhur qadaan lillahi ta'ala, padahal salatnya tunai, apa hukumnya? Sah menurut zahirnya, atau sebaliknya, sudah jelas dia salat subuh jam 7, dia katakan salat fardu subuh adaan lillahi ta'ala, menurut pendapat asal itu hukumnya sah zahir, tapi hakikatnya tidak. Nah, jadi mafhum dari pendapat itu bukan mengarah pada kesimpulan hukum seperti itu. Maksudnya adalah ketika hal itu terjadi karena kekeliruan, terjadi karena faktor daripada luar kemampuan. Misal
Menurut ijtihad dia, waktu zuhur sudah masuk, maka dia salat zuhur. Aku salat fardu zuhur adaan lillahi ta'ala. Selesai salat zuhur, ternyata waktu zuhur sudah habis. Nah, atau sebaliknya, dia mengira waktu zuhur sudah habis, sehingga dia salat zuhur, aku salat fardu zuhur qadaan lillahi ta'ala. Ternyata waktu zuhur masih ada. Ada ke sini pembahasannya, bukan kepada orang yang sengaja dan jelas dia solatnya tunai, dia niatkan qadha. Setelah jelas niat solatnya qadha dan dia sadar diniatkan tunai, itu enggak ada satu pendapat mengatakan itu sah. Nah, itu disebut tala'ub. Khair. Nah, pendapat ini yang mengatakan sah salat tunai dengan niat qadha, sah salat qadha dengan niat tunai, inilah penyataan atau pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak disyaratkan pada salat ada niat ada, tidak disyaratkan pada qadha niat qadha. Kalau kita qadha zuhur, bilang saja aku salat fardu zuhur, selesai. Nah, nanti ketika salat asar, aku salat fardu asar karena Allah, selesai. Enggak perlu adaannya. Itu kebanyakan mayoritas pendapat kebanyakan para ulama. Wa adamus sihah, sementara penata mengatakan tidak sah, itu didasari di atas disyaratkannya demikian. Wa adamus sihah, tidak sah solat qadha niat tunai, solat tunai niat qadha walaupun keliru. Nah, ini bahasanya walaupun keliru, itu didasari kepada disyaratkan demikian niat qadha dan tunai. Jadi kalau orang salat zuhur tunai, aku salat fardu zuhur lillahi ta'ala, tidak sah karena tidak disebutkan tunai. Jadi harus menyebutkan tunai dalam salat. Berarti dalam niat yang disepakati dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3. Nah, dan 2 khilafiyah. Aku salat fardu zuhur, itu wajib. Qadaan, adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya khilaf. Nah, untuk selamat niatkan semuanya. Wa muraduhum kama qala fi raudhah, maksud mereka siapa? Aksarin. Maksud mereka aksarin, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, as-sihhatu liman nawa jahilal waktu, liman nawa jahilal wakti li ghaimin aw nahwi. Sah tersebut bagi orang yang berniat. Apa irama jahilah? Ada redaksi yang lain? Pak ya? Ada amannya? Coba baca cetakan Taufik. Sama. Ada lannya nggak? Jahilan? Ada jahilan waktu. Nggak ada alif di ujung lam? Ada. Nah, itu yang betul. Nah, ini gara-gara nggak ada alif itu di sini bikin pusing. Itu lagi kan? Di lan itu? Alif lam Nggak ada. Nggak ada cetakan yang beda?
Atur. Sama. Sama. Tebadal. Badal kali ke domir huwa tuh. Allah. Liman nawa sah solat, sah solat tunai niat qada, sah solat qada niat tunai bagi seseorang. Nawa yang berniat ia seseorang, yang berniat ia seseorang. Liman nawa harusnya hal kadang seseorang itu tidak tahu dengan waktu. Atau bagi seseorang yang berniat ia seseorang yang tidak tahu waktu, bisa naat ke domir. Wah, bisa manutnya domir. Hah? Belum pernah jumpa. Nah, ini udah jumpa sini. Nah, kalau naat dari maf'ul mutlak yang dua. Naat pada Maf'ul mutlak ini liman nawa niatan jahilan. Jahilan. ya harus jahilal, harus jahilan. Nah, harus jahilan untuk hal bagusnya. Kalau enggak naat kepada man. Hah? Mafhum majli. Mafhum majli itu harusnya masdar syaratnya. Atau enggak ada alif, jahlan. Ada alif. Insan lihat kitab tuasan. Mudah-mudahan ada petunjuk di situ. Nah, lihat nanti Ibnu Aqil mungkin ada itu. Hah? Kalau naat beramal. Iya, boleh beramal. Iya, jahilul waqta. Itu barisnya. Kalau barisnya kalau ikut kitab itu, kalau baris nggak usah mempengaruhi, cuman ada alif nggak di ujungnya. Kalau baris kitab sekarang itu yang buat orang pencetakan. Nah, dia kadang belajar nahwu dan enggak. Ini naatnya mana? Hah? Naatnya mana? Ke domir yang ada pada ae yang kembali ke mana? Naat ke maf'ul mutlak yang dua kan lebih sering kayak gitu kejadian. La liman nawa niatan jahilal waqta. Kalau niatan nggak mungkin naat kepada niatan. Seperti kejadian apa misalnya dorok tuka syadidan. Ada dorok tuhu syadidan. Ini sudah. Artinya dorok tu dorban syadidan, itu dorbannya dibuang. Cocok. Cocok itu. Kalau ini nggak cocok, niatan jahilatan. Masa niatnya jahil? Yang jahil orangnya. Kan kalau di apa namanya? Maf'ul mutlak kan terbagi mutlaknya. Itu ke kelompok-kelompok, ke pukulan seorang raja atau pukulan orang yang ini. Memang kayaknya ke si pelaku. Cuman di kelompoknya itu diniat itu. Akan selaku niatnya berniat ianya seseorang, akan selaku niat orang yang jahil. Akan selaku niat orang yang jahil.
darabtuhu sautan. Itu contoh-contoh maf'ul mutlak yang tidak cukup syarat. Kemudian ditakwil. Nah, ditakwil darabtuhu darba sautin. Takwil itu bukan ini babnya. Ada dalam tafsir banyak itu kayaknya. Naat kepada domir. Ya, jumpa itu dalam tafsir. Naat kepada domir. Ini kan dalam makam tinggi ini. Nahunya. Liman nawah jahilunil waqta. Itu mau baris lengkapnya. Liman nawa jahilunil waqta. Hukumnya niat qada bagi salat tunai, niat tunai bagi salat qada bagi orang yang jahil, bagi orang yang berniat yang jahil waktu, yang tidak tahu waktu, dia niat salat. Kenapa dia tidak tahu waktu? Karena mendung atau karena seumpamanya zannan. Dan dia mengira habisnya waktu. Dia mengira habisnya waktu sehingga niatnya qada. Atau mengira tetapnya waktu, kekalnya waktu sehingga niatnya ada. Summa tabayyana al-amru bi khilafi dhanni. Kemudian terbukti urusan sebalik dhannya. Kesana sahnya seperti yang saya uraikan tadi. Amal alimu bil hal, adapun orang yang tahu dengan kondisi, tahu dia salatnya itu tunai tapi sengaja dia niat qada, tahu dia salat qada tapi sengaja dia niat tunai, fala tanakidu salatu qat'an, maka tidak terakad salatnya seorang, sepakat ulama litala'ubihi, karena bermain-mainnya seseorang. Naqalahu, mengutip ya Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab, antasrihihim, dari uraian mereka para ulama. Jadi kata para ulama, jangan kalian salah mengira dengan pendapat yang tadi, yasihul adab biniatil qada wa aksu. Nah, cukup sampai di situ. Nah, itulah khilafiyah tentang salat fardu. Nanti pembahasannya tentang salat sunat yang punya waktu. Bismillahirrahmanirrahim.